Ya, bagaimana aku bisa mencintaimu? Perusahaan orang tuaku juga memberikannya padamu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sudah sangat larut. Kalau bukan karena kamu, Miao Miao tidak akan mati. Bukan karena kamu. Yan Luowan. Bangun, mau ngapain? Apakah kamu tidak setuju dengan usulan Biao Biao? Aku bilang tidak ada yang menentang. Jangan anggap dirimu ketua kelas, lalu bisa seenaknya mengatur kami. Ini hidup kami sendiri. Kami sedang bicara padamu. Apakah kau menjadi bisu? Bertahan hidup? Karena jika benar-benar harus hidup kembali. Sekarang adalah bab kedua Ye Miao. Hari ketika semua orang ingin akun dan kata sandi. Di kehidupan ini aku tidak akan lagi melupakan hal-hal penting. Biarkan mereka semua membawa batu bata besar seberat 1 juta anak sapi. Aku tidak menolak. Aku rasa usulan ini sangat bagus. Aku sungguh berharap kalian semua bisa masuk universitas yang sama dengan Yeyan. Kak Hiven, kirimkan juga akun dan kata sandi kamu padaku ya. Miao Miao akan membantumu mengajukan dukungan. Aku hanya bilang tidak keberatan. Tidak berarti aku ingin masuk universitas yang sama dengan kalian. Lagi pula, aku adalah anak tunggal. Tanpa kamu, jangan sekali lagi mengabaikanku. Jangan berbicara padaku dengan nada yang begitu kasar. Apa gunanya melakukan pekerjaan rumah? Prestasi kita di masa depan mungkin tidak kalah dari kamu. Aku rasa kamu cuma iri. Miao Miao disukai banyak orang. Sekarang juga kamu harus berlutut dan minta maaf kepada Miao Miao. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak mau bicara lagi sama kamu. Dia itu pelakor. Aku nggak mau main sama orang kayak dia. Pukulin dia. Kalian sedang apa? Tahun ini kamu baik-baik saja kan? Wen Wen. Terima kasih. Aku akan baik padamu seumur hidupku. Kalau begitu, seperti itu saja. Manajer Song, tolong jangan bahas dendam keluarga yang di lain waktu. Kita memiliki perbedaan status. Anak haram memang masih punya gengsi. Iwan, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentang kakak Nian? Bukan kakak Nian yang mau jadi anak haram. Dia juga korban. Miao Miao, kamu tetap yang terbaik untukku. Nanti kita kuliah di universitas yang sama. Aku akan bawa dia, Miao Miao. Kita kuliah di universitas mana yang lebih baik bersama. Fasilitas di Qingbei bagus banget. Suasana di sini juga keren. Aku bingung banget. Masih mau masuk universitas? Dalam hidup ini aku nggak ada organisasiku sendiri. Daze, kita berdua adalah pelajar super. Bener-bener nggak nyangka ya Miao Miao bisa masuk universitas bagus. Ayah. Ibu. Wan Wan sudah kembali. Ibu sudah membuatkan kamu masakan kesukaanmu, daging babi kecap. Ibu juga membelikanmu komputer terbaru. Aku sangat merindukan kalian. Aduh, putri kesayangan, ada apa? Bukankah ayah dan ibu baik-baik saja? Bos, bilang ke ayah, apakah itu anak haram dari keluarga Song? Song Jingnian menyakitimu. Ayah, aku tidak mau lagi berurusan dengan Song Jingnian. Aku tidak suka dia. Selain itu, dia dan teman sekelas kita yang bernama Jin Lian. Dalam naskah, dalam kata-kata kepercayaan, sudah lama terlihat anak haram itu. Dia bukan orang baik-baik. Bukankah ayah sudah bilang padamu sebelumnya? Aku sekarang juga tidak terlambat. Ada ayah di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Bagi aku, tidak masalah jika terlambat. Ibu juga ada di sini. Siapa yang berani mengganggumu? Ibu akan mendukungmu. Ibu minta maaf. Kehidupan kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan dua orang sampah itu menyakitimu lagi. Aku harus membuat mereka membayar. Adik perempuan yang pintar ini terlihat agak mirip seseorang. Semua orang sudah menyadarinya. Dia agak mirip dengan aktris pemenang penghargaan Lin Ruoyan. Adik perempuan ini tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Selama ini, saya belajar dari ayah yang berusia pertama kali. Acara ini disiarkan langsung selama 24 jam. Saya menggunakan hubungan ibu saya di dunia hiburan. Setelah muncul di acara ini, seluruh rakyat akan mengawasi.
Nanti semua orang akan seperti ini. Meskipun Miao Miao ingin menjebakmu, dia juga tidak bisa. Siapa yang datang? Ini adalah Tuan Song. Dia bilang datang membantu Nona mengurus sesuatu. Lalu masuk ke kamar Anda. Tahun ini Song tidak seperti biasanya datang ke sini bersama kakek Miao Miao. Masuk tanpa mengetuk pintu, membuat orang kaget. Ini rumah saya. Kenapa putriku harus mengetuk pintu? Kamu berpendidikan. Kenapa Tuan Muda Song bahkan tidak menyapa? Masuk ke kamar putriku tanpa izin. Song, tahun ini kenapa kamu mengusir bantuanku? Iwang, kamu berani memukulku. Kamu mengusir bantuanku, aku memukulmu, ada masalah. Di kehidupan sebelumnya, itu adalah Song. Tahun ini, kali ini akan berbeda. Ayahku akan mengotori pengalaman Minsi. Menjualnya kepada pasangan, yang membuat keluargaku bangkrut. Sikap keras dan bersemangat. Jangan berurusan denganku. Dulu kamu yang ngotot ingin masuk universitas yang sama denganku. Aku bahkan tidak mempermasalahkan perilakumu sebelumnya. Datang khusus untuk membantumu mengubah pilihan. Kamu malah bilang itu salahku. Apa yang kamu sebut membantu mengubah pilihan itu? Hanya membantu saya memperbaiki ijazah diploma. Mulai sekarang, saya peringatkan kamu jangan terlalu berlebihan. Hanya dengan ijazah diploma saja kamu sudah cukup bagus. Mulai sekarang, bersikaplah sopan juga kepada Miao Miao. Kalau tidak, saya tidak akan mau menikahi orang yang sependek akal seperti kamu. Cukup, keluar dari sini. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di rumahku lagi. Kalau mau menikahi putriku, apa kamu sebenarnya? Hidup dan mati, kamu juga layak. Baik, baik-baik. Ini adalah pendapatmu. Aku tidak akan lagi menonton Yan dan Wan Yi di masa depan. Tunggu saja. Muda dan miskin. Ye Miao Miao sudah menempatkan laporanmu di perguruan tinggi. Dan aku juga akan melepaskannya. Tahun ini tidak ada tahun depan. Tahun ini kakak bilang, aku merasa lebih banyak di tempat tidur dibandingkan kamu. Wanita sepertimu. Sepertinya di tempat tidur juga seperti ikan mati. Kan? Ini adalah akun dan kata sandimu. Kan? Apa yang harus dilakukan? Semua orang tidak mau masuk universitas yang sama denganmu. Jadi aku dan kakak tahun ini sudah membicarakannya. Kami sudah mendaftarkanmu ke sekolah vokasi. Tidak perlu berterima kasih. Tidak mau masuk sekolah yang sama denganku. Siapa yang mau masuk sekolah vokasi bersamamu? Miao Miao, ada apa? Belum ada kabar tentang surat penerimaan dari Xinghua dan Peking. Sudah lama sekali berlalu. Jangan-jangan aku tidak diterima ya? Nilai aku sebenarnya sudah di atas rata-rata. Seandainya aku tidak dengar Miao Miao. Jangan-jangan aku tidak lulus kuliah ya? Miao Miao, kamu isi pilihannya gimana sih? Jangan khawatir, sayang. Surat penerimaan tahun ini juga belum dikirim. Nilainya dia kan bagus banget. Tidak mungkin juga tidak diterima, kan? Apa surat penerimaan dari King Bei belum dikirim? Mungkin pihak sekolah merasa bahwa mengirimkan satu kelas sekaligus lebih menarik. Bisa jadi sebagai poin promosi. Menunggu mereka mengirimkan bersamaan. Kita tinggal menunggu tampil di TV saja. Mimpi di siang bolong. Yan dan WN, kamu ngomong apa sih? Gak ngomong apa-apa. Cuma lihat sekelompok orang bodoh yang ditinggalkan. Siapa yang bodoh? Siapa yang marah? Ya itu yang dimaksud. Kalian semua jangan marah. Dia cuma kesal karena nggak bisa masuk universitas yang sama dengan kita. Ada uang, lantas kenapa? Uang pun tidak bisa membeli teman. Aku akan marah. Bagaimanapun juga, aku sudah menerima surat penerimaan dari Universitas King Bei sejak lama. Tidak mungkin. Surat penerimaan universitasmu kan belum keluar. Meo Meo, ini sebenarnya apa yang terjadi? Itu dia yang menyetujuinya. Pasti dia yang menyetujui.
Kalau tidak, kenapa dia tidak berani menunjukkan surat penerimaan itu kepada semua orang? Dengan kemampuannya seperti itu, sudah bagus kalau dia bisa kuliah diploma. Kamu setuju tahun ini, kan? Liang dan Wah, aku tidak suka wanita yang suka pamer. Sekarang kamu akui kalau kamu mengedit foto. Minta maaf pada adikmu. Kalau tidak, aku tidak akan peduli denganmu lagi. Kalian akan menyebarkan gosip kalau aku juara kelas dan masuk ke perguruan tinggi. Kalian malah tambah banyak gosip. Sudahlah, Yan Hewan. Aku tahu. Tahun ini kakak dan aku bersama, kamu sangat tidak senang. Aku tidak akan mempermasalahkan itu denganmu. Kalau begitu kalian berdua terkunci. Miao Miao, kamu sudah mengisi berapa banyak sekolah untuk kami? Aku agak panik. Tian Hiwan benar-benar mengkritik. Aku melihat fotonya sama persis dengan yang ada di internet. Jangan khawatir, semuanya. Bahkan jika King Mei tidak diterima, masih ada Keda. Keda kan belum keluar hasilnya. Asalkan tidak mendaftar satupun, itu sudah baik. UST juga merupakan perguruan tinggi terkemuka. Aku keluar dulu melihat-lihat. Tunggu kami sebentar lagi. UST pas banget. Tidak perlu berurusan dengan Yan Hewan. Orang biasa ini masuk sekolah. Sombong karena jadi ketua kelas, mengatur sana-sini di sekolah. Semakin besar harapan sekarang, semakin besar kekecewaan nanti. Aku benar-benar berharap kalian mendapatkan jurus andalan. Saat menerima pemberitahuan pengisian ulang, tak tahu apakah kita masih bisa mengalahkan badut sekarang. Ada pengumuman di luar. Pengumuman penerimaan di universitas sudah dipasang. Sudah selesai menangis belum? Bagaimana? Kita semua luluskan. Sungguh bagus. Besok aku masih bisa jadi teman sekelas di Universitas Teknologi. Tidak ada apa-apa? Tidak ada. Apa maksud kata-kata ini? Aduh, maksudnya apa? Apalagi maksudnya? Tidak ada? Itu cuma surat penerimaan dari Universitas Teknologi yang tidak ada. Di situ tidak ada apa-apa tentang kita. Aku, kamu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin jumlah pendaftar kita terlalu banyak? Berpikir bahwa jumlah yang diterima terbatas. Tidak mungkin, meskipun jumlah yang diterima terbatas. Kita juga tidak mungkin tidak ada yang diterima. Saya mendapatkan 680. Itu lebih dari cukup untuk masuk ke KST. Kenapa kalian semua menatap Miao Miao seperti itu? Dulu saat kalian mendaftar ke sekolah yang sama, kalian juga setuju, kan? Iya, tidak bisa menyalahkan Miao Miao. Aku tidak percaya. Menurut perhitunganku, tidak ada siswa dari sekolah kita yang gagal. Lian He, kamu di sini mengejek dengan sinis apa sih? Kalau semua gagal, kamu senang? Ya. Bagaimana mungkin semua orang gagal? Dengan kemampuan kalian, pasti tidak bersama-sama. Pasti bisa lolos. Penerimaan universitas tingkat kedua sudah selesai. Kenapa teman-teman kita yang sudah diterima tidak mengumumkan? Apa yang mereka kirimkan? Nilai saya 653. Saya tidak bisa masuk universitas tingkat kedua. Xie Miao Miao, kamu sebenarnya bagaimana mengisi formulirnya? Ya, kami percaya padamu. Hanya karena itu, kami membiarkanmu mengisi pilihan jurusan untuk kami. Kita satu kelas jenius. Bagaimana mungkin kita tidak lulus bahkan untuk universitas tingkat 2? Sabar dulu semuanya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin paket pengiriman terbakar. Aku lihat berita bilang truk pengiriman terbakar. Mungkin saja. Tepat di situ surat penerimaan kita berada. Tidak mungkin, kita seberuntung apa sih? Kebakaran. Apakah sekolah akan mengirimkan surat penerimaan lagi untukku? Pasti akan. Ini kan faktor di luar kendali. Pasti akan ditangani dengan cara yang manusiawi. Semua jangan buru-buru dulu. Tunggu sebentar lagi. Kenapa hati saya selalu merasa gelisah? Kalau aku tidak lulus, ayah pasti akan memukulku sampai mati. Pasti akan ada siswa yang lulus. Semua jangan terburu-buru dulu. Ayo kita ambil beberapa foto bersama lagi. Untuk mengenang masa muda terakhir kita. Memang harus dikenang. Beberapa hari lagi. Aku tidak tahu apakah kalian masih bisa bahagia lagi. Yan Hiwa, kamu selalu di sini mau marah apa sih? Aku tahu kamu sedang menarik perhatianku dengan pengalamanmu. Kamu jangan buang-buang uang. Kalau tidak mau uang, jangan ribut lagi. Lihat ini, surat penerimaan kami. Apa yang terjadi? Surat penerimaan sudah sampai. Surat penerimaan sudah sampai. Siapa yang menerimanya? Milikmu? Semua orang punya, kan? Akhirnya sampai juga. Hampir membuatku ketakutan. Aku sampai berpikir aku tidak bisa masuk universitas. Sepertinya kita salah menilai Miao Miao. Sebelumnya aku pikir Miao Miao dan Bukian salah. Sudah ditemukan?
Sudah ditemukan. Saya juga akan masuk universitas setelah 10 tahun belajar keras. Hanya tinggal pelajaran ini saja. Gadis-gadis. Ye miao miao. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke toilet. Semua orang sudah menerima surat penerimaan. Saat yang sangat bahagia ini. Kamu mau menyaksikan bersama semua orang? Iya, kami membuka surat penerimaan. Nanti kita ke kamar mandi bersama. Ya, selanjutnya adalah saat menyaksikan keajaiban. Apa? Pak. Itu anak saya. Nilai belajarnya sangat bagus. Ujian masuk perguruan tinggi, dia dapat 653 poin. Tahun ini pasti bisa masuk Kingwei. HMPH, putriku juga pintar belajar. Dia bahkan mendapatkan juara 1 nasional dalam lomba kimia. Itu dapat nilai tambah. Masuk Kingwei tidak masalah. Putriku tidak pernah perlu kami urus. Soal surat penerimaan, aku pikir aku harus datang dan lihat sendiri. Hanya kebetulan mengambil beberapa foto mereka sebagai kenang-kenangan. Atau kamu yang berpikir matanya, nilai teman sekelas juara belajar semuanya bagus. Kalau mereka ke Kingwei, tetap bisa saling jadi teman sekelas. Hahaha. Memang harus diabadikan. Tak bisa masuk Kingwei lagi. Tak tahu bagaimana nasib teman sekelas ini di masa depan. Kenapa kamu bicara seperti itu? Anak perempuanku sejak kecil sudah belajar menjadi orang baik dan cerdas. Walaupun kalian sebagai teman sekelas tidak akur, kamu juga tidak boleh memaki seperti itu. Ya, setidaknya kalian sudah 3 tahun menjadi teman sekelas. Bicara seperti itu benar-benar berlebihan. Kalian jangan buru-buru membantah dulu. Tanya dulu anak kalian sendiri. Bagaimana mereka tahu? Apa maksud ucapan Chen Yao ini? Dia diterima di universitas mana? Apakah itu Universitas Kingli? Bicara dong, anak ini. Institut Teknologi dan Kejuruan Jiang. Apa sebenarnya yang terjadi? Nilaimu 700 poin. Katakan padaku, bagaimana caranya keluar? Bu, aku jelas-jelas sudah mendaftar ke Tsinghua dan Peking. Pasti ada masalah dengan sistemnya. Lihatlah mereka. Surat penerimaan mereka semua dari perguruan tinggi. Kita satu kelas yang pintar. Bagaimana mungkin semua orang masuk perguruan tinggi? Ini tidak mungkin. Nak, cepat katakan yang sebenarnya pada Mama. Ini pasti prank yang kalian buat, kan? Pasti prank. Gimana mungkin semua orang masuk perguruan tinggi? Anak-anak pasti menyiapkan kejutan untuk kita, kan? Pasti prank. Ayo, ibu sudah membongkar rahasianya. Cepat keluarkan surat penerimaan asli kalian. Teman-teman, kalian ujian di Kingwei atau Kedaya? Apapun itu, Kingwei atau Kedah, kita nggak pilih-pilih. Semua universitas top di kota. Sekarang kita sudah dapat surat penerimaan. Nanti kalau kita main ke rumah saudara, pasti kita bisa tegakkan punggung dengan bangga. Iya juga ya. Kenapa kalian semua diam saja? Ah, nak. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah surat penerimaan ini asli? Ketua kelas? Di mana ketua kelas kalian? Sebenarnya apa yang terjadi? Paman? Bibi? Apa yang kalian katakan benar? Surat penerimaan teman-teman semua itu asli. HMPH? Itu tidak mungkin. Saya paling tahu kemampuan belajar putri saya. Nilai ujian masuk sudah keluar. Putri saya juga dapat tambahan nilai dari kompetisi. Hampir 700 poin. Pasti diterima di perguruan tinggi negeri. Bagaimana mungkin cuma diterima di diploma saja? Anak, ini sebenarnya bagaimana sih? Kamu belajar keras. Hanya tidur 4 jam sehari. Kenapa hanya kembali dengan gelar diploma? Iya. Siapa yang bermain-main dengan masa depan anak-anak ini? Sungguh keterlaluan. Apa sebenarnya penyebabnya? Kita tetap harus tanya sama teman kita Ye Miao Miao. Bagaimanapun juga cuma Ye Miao Miao yang punya akun dan kata sandi teman sekelas. Ye Miao Miao, kamu yang bantu kami isi pilihan ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang surat penerimaan semua jadi untuk diploma 3. Kamu harus kasih kami penjelasan. Iya, kami percaya dan kasih kamu akun serta kata sandi. Tapi kamu malah mengkhianati kami di belakang.
Kami selalu mengira kamu adalah gadis yang polos dan baik hati. Tak disangka semuanya cuma pura-pura. Kamu wanita kejam. Song, tahun ini kamu masih membelanya. Dia bahkan mau menyakitimu sampai kuliah diploma. Kalian tenang dulu. Mungkin ada salah paham di sini. Bagaimana keadaan Miao Miao? Semua orang sudah melihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Apalagi yang bisa jadi salah paham. Dia tahu akun dan kata sandi. Hanya dia yang mungkin mengubahnya. Bukan saya? Benar-benar bukan saya. Lalu siapa lagi? Kami sangat mempercayaimu. Apakah kamu memperlakukan saya seperti ini? Apa yang saya laporkan kepada semua orang jelas-jelas tidak bersalah. Bagaimana bisa jadi diploma? Pasti ada yang mengatur di belakang. Oh iya. Kalian lihat, saya juga diploma. Saya tidak mungkin sampai merugikan diri sendiri, kan? Dia adalah Yan Heban. Saudara muda, katanya di komputer Yan Heban. Saya melihat kode panggilan kalian. Apa itu mangkuk galaksi? Maksudmu adalah galaksi melakukan kecurangan. Ya, aku memang melihatnya. Di komputerku di galaksi. Aku benar-benar melihat akun dan password kalian. Tadi malam aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu juga tidak boleh bercanda seperti itu. Masa depan semua orang. Apakah itu begitu tidak penting di matamu? Ini urusan ketua kelas. Dan ingin tahu kata sandi akun kami. Itu kan mudah saja. Kenapa kamu melakukan ini setelah garam habis? Yao Kewan, aku tahu kamu cemburu karena semua orang menyukai Miao Miao. Tapi kamu juga tidak bisa mengubah pilihan semua orang. Cepat minta maaf ke Miao Miao. Aku. Dia minta maaf? Kakak tahun ini tidak apa-apa kok. Aku sedikit dirugikan tidak masalah. Yang penting sudah memaafkan semuanya. Mendaftar sekolah adalah hal besar seumur hidup. Jangan bicara seperti itu. Jelaskan padaku dengan jelas. Kenapa kamu mengubah pilihan kami? Jangan bilang padaku kalau kamu hari ini tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Jangan salahkan kami kalau kami tidak sopan. Apakah kalian ada masalah dengan otak kalian? Ye Miao Miao dan Song Jinlian cuma asal ngomong saja. Kamu langsung bilang aku yang mengubahnya. Ye Miao Miao, kamu bilang aku mengubah pilihan semua orang. Buktinya mana? Ye Miao Miao, kamu bilang aku mengubah pilihan semua orang. Buktinya. Bukti. Aku belum bisa melakukan apapun yang aku lihat dengan mata kepala sendiri. Yang hewan, kamu minta maaf pada semua orang. Biayai agar semua orang mengulang 1 tahun lagi. Semua orang masih bisa memaafkan. Kamu mau aku jadi kambing hitam? Apakah aku, Song Jinlian, sudah gila? Aku punya uang. Tapi uangku cuma bisa dipakai? Ya, jangan harap dapat dari Song Jian di perguruan tinggi. Ye Min Liang, Song Jinian, kalian jangan bawa-bawa aku kalau ada masalah. Kalian berdua sudah berurusan di ranjang yang sama. Song Jinian akan jadi saksi untukmu. Siapa yang percaya? Kita belum berdamai, kan? Sebenarnya aku tidak mau bilang, tapi kamu yang memaksaku. 2 hari yang lalu, aku melihatmu pergi ke kantor untuk mencari guru. Saat keluar, kamu masih membawa daftar nama. Jika kamu tidak berniat melakukan hal buruk, mengapa tiba-tiba kamu ingin tahu akun dan kata sandi kami semua? Meminta bantuan itu benar. Ye Hiwan, jelaskan padaku dengan jelas. Kalau kamu tidak punya niat buruk, mengapa kamu mencari guru untuk meminta akun dan password? 3 tahun jadi teman sekelas. Kamu tidak hanya mengirimkan rencana kita, tapi juga menyuruh Miao Miao menanggung akibat. Benar-benar jahat banget. Dulu aku kenapa nggak pernah sadar kalau kamu sebegitu jahat? Iya, iya. Saatnya tiba, langsung bongkar masalah ini. Biar semua orang melihat wajah jelekmu yang sebenarnya. Katakan aku jahat. Aku mana sejahat Ye Miao Miao. Mengubah pilihan teman sekelas. Bahkan menyuruh aku menanggung kesalahan. Aku masih bisa terima. Kalian ini kan sahabat terbaiknya. Kata-kata manis, kamu kira kami akan percaya padamu. Kamu memang sengaja. Lihat, kami sudah memberikan akun dan kata sandi ke Miao Miao. Tapi kamu sengaja mengubah pilihan kami. Buat semua orang curiga. Miao Miao, kamu benar-benar menjijikan. Berbicara harus ada buktinya. Kalau kamu terus memfitnah aku akan melapor polisi. Sudah larut malam, kamu masih berani melapor polisi. Dari 8 kali ujian simulasi, kapan kami tidak dapat nilai tinggi? Kalau bukan karena kamu diam-diam mengubah pilihan pendaftaran kami. Kalau sampai tidak lulus ke Qingbei. Bukankah itu karena kalian sendiri yang menaruh beban di leher kalian? Jadi biarkan saja untuk melampiaskan amarah. Ye Miao Miao itu cuma pura-pura baik. Menangis sedikit saja, kamu langsung percaya. Setelah terjebak dalam cinta, dia malah ditolak. Ye Miao Miao tidak memiliki bukti sama sekali.
Aku ingin kamu menanggung beban ini selama 2 musim. Ye Miao Miao. Apakah kamu berani melapor? Yuan, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu juga tidak bisa merugikan teman-temanmu. Kamu mengubah nilai teman-temanmu dan menuduh mereka. Kalau mau memaki, maki aku saja. Jangan melibatkan teman-teman yang tidak bersalah. Miao Miao, kamu terlalu baik hati. Padahal kamu sebenarnya jahat. Kalau aku bisa, aku akan pukul kecil Hi. Kamu membuatku tidak bisa masuk universitas. Aku akan membunuhmu. Ini adalah kelas unggulan kelas 6 SMA tingkat 3. Semua siswa diterima di perguruan tinggi yang sama. Saat kami polisi tiba di lokasi, kami menemukan seorang siswa sedang dikerumuni. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan dari para siswa. Wartawan sudah datang. Pas sekali, Miao Miao. Cepat ceritakan pada para wartawan. Bagaimana Anda dan Wan mengubah pilihan ujian masuk perguruan tinggi kami? Awalnya kami semua diterima di Qingbei. Itu dia yang, karena rasa cemburunya dia, mengubah pilihan kami. Sehingga kami hanya bisa masuk ke perguruan tinggi vokasi. Benar, dia yang menghancurkan masa depan kami. Teman sekelas harus menggunakan akun dan kata sandi untuk mengubah pilihan. Permisi, bagaimana kamu tahu password akun mereka? Atau guru ketua kelas yang paling memihak padanya. Dia pasti minta ke gurunya untuk mendapatkan akun dan password itu. Dia selama ini selalu menargetku. Tak disangka kali ini malah makin parah, bahkan mengisi formulir pilihan jurusan. Semoga dia berani main-main dalam hal sebesar ini. Kami telah belajar keras selama bertahun-tahun. Semua ini dihancurkan olehnya. Siapa yang akan memberikan keadilan kepada kami? HMPH? Ye Miao Miao. Karena kalian ingin berakting. Hari ini aku akan menemani kalian sampai akhir. Nanti aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Omong kosong. Mereka sedang mencemarkan namaku. Mereka tidak hanya memfitnah saya, tapi juga mencemarkan nama baik sekolah dan guru. Mereka bahkan memukul saya sampai jari saya patah. Yang Hewa, jangan pura-pura bodoh. Sebelumnya kamu sudah pura-pura ingin menarik perhatianku. Sekarang di depan semua orang kamu masih pura-pura. Kakak, bisakah kamu tolong panggilkan dokter sekolah? Jari-jariku patah. Aku perlu melakukan pemeriksaan cedera. Cepat panggil dokter sekolah. Ini patah tulang. Anak-anak muda ini tidak ada yang lembut. Syukurlah ujian masuk sudah selesai. Jiaki, baik-baiklah dalam pemulihan. Patah tulang ini setidaknya cukup untuk tuduhan penganiayaan sengaja. Pada kehidupan sebelumnya, aku tidak waspada. Dihancurkan oleh mereka, keluargaku hancur dan hilang. Sekarang, aku harus menghitung semuanya. Aku pasti akan mengirim mereka semua ke penjara. Yang Hiwan, meskipun kali ini kamu tidak berpura-pura, itu tidak berarti apa-apa. Kamu mendapatkan telur merah dari guru, dan mengubah pilihan mereka. Jangan anggap saja kalau tulang jari patah, selesai di situ. Hari ini kamu harus memberi penjelasan kepada kami. Ya, berikan penjelasan kepada kami. Berikan penjelasan. Kalau kalian cuma berbohong, aku juga harus memberi penjelasan. Miao Miao begitu baik hati. Bagaimana mungkin dia akan menipu kami? Dia bilang dia melihatnya secara langsung. Kamu pasti mengambil daftar nama dari kantor guru. Pasti kamu yang mengambilnya. Jangan banyak bicara di sini. Segera minta maaf kepada semua orang. Hanya minta maaf saja tidak cukup. Kamu telah mengubah nama jurusan saya di Qingbei. Setidaknya kamu harus mengganti rugi saya 1 juta. 1 juta hanya untuk kerugian moral kami. Semua pengeluaran kita tahun ini juga harus kamu tanggung. Kalian benar-benar minta banyak ya? Kalau kalian begitu yakin, aku juga tidak pernah bilang. Kalau begitu, kita panggil saja Guru Sang untuk bangunkan dia. Aku perlu minta Guru Sang datang sebentar. Guru Sang sangat suka mangkuk sungai. Pasti akan membela mangkuk sungai. Saya menghadap ke mangkuk sungai apa? Apakah Anda guru wali kelas 3 SMA kelas 6? Pak Zhang. Ya, saya memang dia. Di kelas Anda, telah terjadi sebuah insiden besar berupa tindakan jahat mengubah hasil ujian masuk perguruan tinggi. Menurut pengakuan teman-temanmu, katanya Anda yang memberitahu ketua kelas, memberikan akun dan password mereka. Pak Zhang, ini dari Anda. Omong kosong. Siapa yang menyebarkan fitnah? Sudah mengajar selama lebih dari 10 tahun. Ini kali pertama saya mengalami hal seperti ini. Guru bilang itu Miao Miao. Dia melihat langsung Yan dan Wan keluar dari kantor Anda. Masih memegang daftar nama. Guru, kami juga muridmu. Kamu tidak bisa menyalahkan saya karena menyukai Yan dan Wan. Benar, Guru Sang. Kamu secara pribadi membocorkan akun dan password pendaftaran ujian masuk perguruan tinggi anak-anak kami. Ini melanggar hukum.
Teman-teman sekelas biasanya sangat menghormati kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Pak Zhang, berapa banyak uang yang Anda dan Wan Jia berikan padamu, hingga membuatmu melanggar hati nurani untuk melakukan hal ini? Kalian. Hei, omong kosong. Tidak pernah memberi hubungan apapun antara Yan dan Wang Tong. Kami sebagai guru, sama sekali tidak pernah mengisi formulir ujian masuk perguruan tinggi bersama siswa-siswa. Akun dan kata sandi yang berkualitas. Semua ini adalah dokumen rahasia, tanpa verifikasi diri. Hanya berdasarkan kata-kata singkat dari teman. Lalu melakukan pencemaran nama baik secara kolektif. Apakah ini guru yang mengajar kalian selama 3 tahun? Miao, siapa yang sebenarnya berbicara benar, kamu atau guru? Iya, Miao. Apakah benar kamu yang mencemarkan nama baik guru? Guru Zhang bukan orang seperti itu. Ini salahku. Semua salahku. Aku seharusnya tidak berkata sembarangan. Baiklah, jangan dendam padaku. Tidak bisa masuk universitas top. Aku sudah sangat bersyukur bisa masuk perguruan tinggi. Jangan larang aku belajar. Kamu, teman, apakah kamu diancam? Tenang, kami para media akan mengawasi. Mereka tidak berani menyentuh masa depanmu. Tidak ada yang mengancamku. Aku merasa sudah mati. Miao, jangan takut, kami semua akan membantumu. Yang Hiwan, jangan terlalu kejam. Kamu sudah mengambil semua uang dari orang-orang yang jujur, belum cukup. Kamu bahkan berani mengancam Miao. Miao hanya seorang gadis kecil yang lemah. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Song, tahun ini kamu jatuh cinta sampai otakmu hilang. Ya, Guru Zhang tadi tidak bilang apa. Username dan password siswa adalah rahasia. Dan sebenarnya tidak ada istilah panggilan khusus sama sekali. Kamu tidak dengarkan. Bahkan jika Guru Zhang tidak mengatakan, kepala sekolah pasti tahu, kan? Mungkin itu diberikan langsung oleh kepala sekolah. Siapa yang tidak tahu? Kepala sekolah itu cuma pengikut setia keluarga yang kalian. Setiap kali bertemu ayahmu, selalu dengan sikap tunduk dan merendah. Kita semua sudah melihatnya. Kalian setuju kan? Setuju? Semuanya sudah terlihat jelas. Maaf kepala sekolah, saya juga sudah memberitahu. Akan segera diselesaikan. Pemuda-muda berani menuduh sekolah. Terima kasih, rekan. Halo, saya adalah kepala sekolah ini. Halo, kepala sekolah. Murid-murid kalian mengatakan bahwa kalian membocorkan akun dan kata sandi mereka, sehingga pilihan universitas mereka telah diubah. Apa yang Anda katakan? Ini benar-benar omong kosong. Sekolah kami adalah sekolah ternama selama 100 tahun. Guru Zhang adalah seorang guru senior yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada yang menghancurkan reputasi sekolah? Lalu bagaimana dengan siswa kelas 6 tahun terakhir yang berhasil masuk ke perguruan tinggi? Apa yang terjadi dengan itu? Pasti ada orang yang melepas akun dan kata sandi. Sekolah kalian harus memberi kami penjelasan. Iya, harus memberi kami penjelasan. Tahun ini tingkat kegagalan ujian sudah lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau terus begini, sekolah ini tahun ini jadi agak lebih buruk. Lapor ke polisi, sekolah kami dipantau sepanjang waktu. Sekolah kami akan bekerja sama dengan Biro Pendidikan dan Penyelidikan Polisi. Lihat siapa sebenarnya guru itu yang membocorkan kata sandi akun siswa. Ya, harus lapor polisi. Sekarang ada masalah sebesar ini, harus diselidiki. Kalau aku tahu siapa yang menyakiti anakku, aku pasti akan mematahkan kakinya. Dan kalian berdua juga. Mencemarkan nama sekolah di depan umum. Mencemarkan guru dan siswa. Jika tidak bisa membuktikan bukti, kita jumpa di pengadilan. Siswa Yang Huan, kamu adalah tersangka dalam praktik kali ini. Kami merasa dirugikan dan berharap kamu bekerja sama dalam penyelidikan. Saya bersih dari sekolah dan diri sendiri. Kepala sekolah, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja sama. Hanya saja setelah nilai keluar. Semua orang memberikan akun dan kata sandi kepada para pemain. Kenapa orang yang paling mencurigakan bukan dia? Siswa ini. Kamu tadi bilang, semua orang memberikan akun dan kata sandi kepada Ye Miao. Teman, ini terjadi apa? Setelah hasil ujian masuk keluar, Ye Miao mengusulkan agar kita semua kuliah di Universitas Bimisuo. Di universitas, kita masih ingin tetap menjadi teman sekelas. Semua setuju. Mereka semua memberikan akun dan kata sandi kepada dia. Akun dan kata sandi itu sangat penting. Bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada orang lain? Ini tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apakah ini benar-benar nyata? Kalian benar-benar memberikan akun dan kata sandi kepada orang lain.
Ini soal masa depan yang penting. Bagaimana bisa begitu ceroboh? Perasaan seperti pertama kali jatuh cinta. Di saat yang sangat penting seperti ini. Kenapa kamu begitu tidak berpikir panjang? Apakah akun dan password ini bisa sembarangan diberikan kepada orang lain? Saat itu aku dengan hati-hati mengingatkan. Supaya kalian menjaga baik-baik akun dan password kalian. Jangan memberitahu siapapun, kalian malah sebaliknya. Tidak ada satu orang pun yang dipercaya. Sekarang sudah jadi begini. Semua orang belajar di perguruan tinggi. Aku mengajar selama lebih dari 10 tahun. Tidak pernah membawa buku hijau yang sejelek ini. Kami hanya memberitahu Miao Miao. Tidak memberitahu orang lain. Miao Miao sangat baik. Dia tidak akan mengubah pilihan kita. Iya. Miao Miao hanya ingin masuk universitas yang sama dengan kita. Dia tidak punya niat jahat. Dia tidak punya niat buruk. Apa aku harus punya? Suspek utama adalah Ye Miao Miao. Aku tidak curiga padanya. Sebaliknya, aku yang tidak bersalah dan difitnah yang disangka-sangka. Guru dan kepala sekolah memberi aku saksi. Kalian malah tidak percaya. Ye Miao Miao bahkan tidak bisa menunjukkan satu bukti pun. Tapi setelah menangis 2 kali, kalian langsung percaya. Kalian ini otaknya. Masih mau kuliah. Lebih baik pulang ke rumah lebih awal untuk beternak babi saja. Siswa Ye Miao Miao. Kamu bilang siswa yang Hiwan mengubah pilihan jurusan semua orang. Ada pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Iya, Miao Miao. Apakah kamu masih punya bukti? Saya. Aku, Miao Miao. Tidak mungkin benar kamu yang melakukannya. Miao Miao, kami menganggapmu sebagai teman. Akun dan kata sandi yang begitu rumit kami berikan padamu. Kalau kamu mengkhianati kami, itu benar-benar tidak sopan. Miao Miao, hari ini kamu harus beri kami penjelasan. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Semua orang adalah teman baik saya. Apa manfaatnya bagi saya jika saya melakukan ini? Justru rokok dan ciuman. Dia biasanya tidak akur dengan semua orang. Dialah yang punya motif itu. Kamu tidak bisa membuktikan dan hanya menuduh tanpa dasar. Apa kamu menganggap semua orang bodoh? Saya tidak bisa membuktikan. Kamu bisa mengeluarkannya. Ye Miao Miao, oh Ye Miao Miao. Aku benar-benar bisa mengeluarkannya. Tidak menyangka, kan? Dari mana kamu punya bukti? Saat melakukan grafting, aku pernah bertemu dengan Song Jin Lian. Dia datang ke rumahku untuk mencuri akun dan kata sandiku. Aku punya rekaman seluruhnya. Song Jin tahun ini tidak terlihat ya. Dia dan Yan Hewan adalah teman masa kecil. Ternyata bisa melakukan ini untuk Miao Miao. Ditambah lagi aku tidak mengubah pilihanku. Kalau begitu dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh dia selalu menyasar Miao Miao? Song Jin mengubah pilihan Yan Hewan. Apakah pilihan kita juga diubah oleh Song Jin? Apakah kamu yang melakukannya tahun ini? Song, apa sebenarnya yang terjadi? Saya. Tentu saja bukan saya. Saya hanya tidak ingin dia dan Yan Wan mendaftar di universitas yang sama dengan saya. Itulah sebabnya saya hanya mengubah pilihannya. Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Jin Yan kakak. Aku tahu kamu hanya ingin mengusir Yan Hiwan. Takut dia menyakitiku. Kamu baik sekali tapi mengubah janji manusia itu salah. Jin Yan kakak, kau harus minta maaf kepada Hiwan. Dia sangat mencintaimu. Pasti dia akan memaafkanmu. Aku yang harus minta maaf padanya. Dia pantas dapat itu. Ye Mingming, kau masih ingat, perubahan seperti ini tidak benar. Lalu kenapa kau mengubah pilihanku menjadi diploma? Kalau bukan karena saya cepat menyadari. Saya khawatir sekarang saya juga akan menerima surat penerimaan dari sekolah tinggi. Luowan, maksudmu apa ini? Saya tidak mengerti. Bukankah pilihanmu tahun ini diubah oleh kakak? Miao Miao. Kamu. Relawan adalah orang yang paham. Mengapa dia mengatakan begitu? Bukankah dia yang paling baik hati? Kakak muda dan Nyonya benar-benar sangat takut. Nyonya biasanya ditinggalkan. Sekarang baru berani keluar. Sudahlah, nanti aku yang melindungi. Ye Miao Miao. Kamu memang pandai berpura-pura ya? Ketika kamu mengirimkan pesan WeChat padaku, berarti kamu tidak keberatan. Apa? Aku harus berterima kasih padamu karena mengirimkan bukti itu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan wajah aslimu di depan penggemar bodoh ini. Bagaimana cara membongkar identitas aslimu? Teman tercinta kalian, Ye Miao Miao, mengirimiku foto mesranya dengan Song Jin. Dia juga bilang Song Jin memberikan username dan password aku kepadanya, dan mengubah pilihan jurusanku menjadi diploma. Semua ini aku sudah screenshot sebagai bukti. Apa yang tidak mungkin? Yin Hewan, jangan sembarangan menuduh Miao Miao. Miao Miao bukan tipe orang sepertimu.
Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalian para hewan peliharaan. Dia bahkan bisa mengubah jurusan saya menjadi diploma. Lalu bagaimana kalian bisa yakin bahwa dia tidak akan mengubah jurusan kalian juga? Kami dan Miao Miao adalah teman baik. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, kan? Miao Miao sendiri juga sudah mengikuti ujian diploma. Dia pasti tidak akan mengubah jurusannya sendiri juga, kan? Kamu pasti sudah mengedit foto. Tadi malam aku tahu aku semakin dekat dengan kakak tahun ini. Kamu tidak suka padaku, tapi kamu juga tidak bisa mengedit foto untuk merusak namaku, kan? Sungguh sangat baik. Aku tahu kamu sudah akan seperti ini. Jadi aku sudah merekam video dengan ponsel lain sebelumnya. Dengan begitu, kamu tidak bisa bilang aku mengedit foto, kan? Yan Hewan, aku tahu kamu sedang menyimpan dendam pada kami. Makanya kamu melampiaskan amarahmu pada teman-teman yang lain. Tapi kalau kamu marah, marahlah padaku saja. Mengubah pilihan orang lain itu apa maksudnya? Kamu sudah merusak kesempatan semua orang. Manajer Song bilang kamu bodoh. Memang kamu benar-benar bodoh. Aku tadi sudah bilang banyak hal. Kamu dan Ye Miao Miao sama sekali tidak punya bukti. Hanya Pan yang bicara tanpa bukti. Apa bedanya dengan anjing liar di pinggir jalan? Yan dan Wan, kenapa kamu bicara seperti itu? Hanya kamu satu-satunya di kelas yang lulus dengan bersih. Bagaimana kamu harus menjelaskannya? Karena aku tidak sebodoh kalian. Percaya orang lain secara buta. Sebelum batas waktu pengisian pilihan, saya memeriksa kembali pilihan saya. Song Jingyan berkata, dia melihat akun dan kata sandi kami di rumahmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan mengubahnya? Saya juga bilang di rumah kalian. Melihat akun dan kata sandi semuanya. Jangan-jangan kamu yang mengubahnya. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak sepertimu yang tidak tahu malu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalah akun. Bukti apa? Liburan. Aku ikut acara variety show siaran langsung selama 24 jam. Sepanjang waktu di bawah pengawasan penonton. Aku tidak mengubah apapun tentang kalian. Semua penonton di seluruh internet bisa menjadi saksi untukku. Apa acara variety show apapun. Gadis kecil ini sepertinya sedang liburan. Gadis cantik pintar di acara itu. Oh, tetap dia. Aku bilang, kenapa dia terlihat begitu familiar? Acara itu menonjolkan keaslian. Siaran langsung penuh. Baru saja selesai siaran langsung 2 hari lalu. Saat itu pendaftaran pilihan sudah selesai. Dia kemana untuk mengubah pilihan orang lain? Oh, saya ingat. Bahkan saat melihat pilihan ujian masuk perguruan tinggi. Semua dilakukan dalam siaran langsung. Waktu itu semua melihat dia memilih Universitas Kinbei. Reputasi dia sebagai siswa berprestasi sudah menyebar. Tentu saja itu bukan dia yang mengubahnya. Jika itu dia yang mengubahnya, aku pasti sudah melihatnya. Apa benar bukan Yan Hewan? Kamu tidak dengar mereka bilang, Yan Hewan siaran langsung sepanjang liburan. Setiap gerak-geriknya semua orang mendengarnya. Kalau bukan Yan Hewan, siapa lagi? Benar-benar Ye Miao Miao. Tapi ini adalah Song Jingyan. Kita semua sama. Melihat semua orang tidak masuk sekolah sini. Saya juga merasa sedih. Saya sangat ingin membantu semua orang mendapatkan keadilan. Tapi tanpa bukti, mereka menuduh saya. Bahkan memukul dan menendang saya. Mematahkan jariku. Sekarang aku akan mengumumkan semua bukti. Kamu mau apa? Sekarang anak SMA benar-benar luar biasa. Bahkan di tempat tidur sembarangan. Dan mengancam orang lain. Kalau pulang nanti aku akan bilang ke putriku untuk memblokir dia. Jangan buat putriku jadi buruk. Dengar-dengar dia adalah anak luar nikah. Orang seperti ini yang merusak rumah tangga orang lain. Sayang sekali dia masih ingin menikahi gadis itu. Sungguh, seperti katak yang ingin memakan daging angsa, mimpi di siang bolong. Aqua, katakan, cepat beritahu semua orang bahwa ini semua bohong. Ini hasil rekayasa, kan? Katakanlah. Asalkan kamu mengakui semua yang telah kamu lakukan. Aku bisa mengabaikan semuanya. Nanti kamu masih bisa mengejar aku. Song, beraninya kamu hari ini. Aku mengejarmu, kamu juga layak. Aku akan mengunggah semua bukti ini ke akun publik. Dan mendukung pemeriksaan dari semua pihak. Jika ada kecurangan, saya bersedia bertanggung jawab secara hukum. Damai, aku dan kamu. Kamulah yang menghancurkan masa depan putriku. Aku akan melawanmu. Kau wanita tua, berani-beraninya kau memukul bibi Miao Miao. Sungguh, itu bukan aku yang melakukannya. Aku juga diterima di Dazhong. Jika aku yang mengubahnya, aku tidak mungkin sampai mengubah milikku sendiri. Kan, Bibi? Tolong percaya padaku. Ya,
Percaya padamu? Kau benar-benar bisa mengatakannya. Di belakang, kau merangkak keranjang pria. Bahkan foto-fotonya kau sebarkan kemana-mana. Apa mungkin kau orang baik? Kau memang wanita murahan. Jangan bicara begitu, Miao Miao. Kita kan teman. Aku akan bereskan kamu nanti. Dan aku juga ingin tahu kalau kamu punya teman seperti itu. Aku pasti sudah menghajarmu sejak lama. Berapa nilai ujian masuk perguruan tinggi nasional Ye Miao Miao? Ya, kok aku tidak pernah dengar. Bukankah sudah kukatakan, 692, tapi, sampai sekarang kamu belum menunjukkan rapormu. Aku bahkan tidak melihatmu mengirim tangkapan layar di internet. Tidak mungkin kamu benar-benar hanya lulus satu sekolah menengah kejuruan. Kamu pasti berbohong. Setiap ujian simulasi aku selalu di atas 670 poin. Nilai aku semua orang tahu. Bagaimana mungkin aku hanya lulus satu sekolah menengah kejuruan? Apakah aku berbohong? Di depan semua orang kita. Cek saja nilainya, kan sudah tahu. Bagaimana? Berani tidak? Kamu, ini menghina saya. Iwan, saya tahu kamu selalu tidak suka padaku. Tapi kamu juga tidak perlu selalu menghina saya di depan semua orang seperti ini. Meminta kamu untuk mengecek nilai saja sudah dianggap menghina saya. Ini adalah yang terbaik yang bisa didapat. Kesempatan untuk membuktikan dirimu sendiri. Ye Miao Miao, jangan-jangan kamu tidak akan mati ya? Aku tidak berani. Aku kenapa harus tidak berani? Ini kamu. Sinian, kakak, lihat dia. Yan Hewa, jangan kira kamu masuk King Bei. Kamu bisa sembarangan meragukan nilai orang lain. Kamu punya bukti. Yo, Song Xinyan, kamu juga tahu harus ada bukti ya? Aku kira di matamu. Siapa yang sok polos itu adalah kebenaran. Aku, kamu, Ye Miao Miao, jangan terburu-buru. Akun dan kata sandi itu rahasia. Kami tidak mungkin tahu. Tapi nilai pasti diumumkan oleh sekolah. Kita tanya saja guru dan kepala sekolah. Bukankah itu sudah jelas? Kepala sekolah, bisakah Anda mengirim seseorang untuk memeriksa nilai Ye Mei Mei? Kami semua sangat penasaran, ya kan? Nilai sebenarnya hanya cukup untuk masuk perguruan tinggi vokasi. Apa yang dikatakan kepala sekolah Miao itu benar? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya hanya bisa masuk perguruan tinggi vokasi? Tahun ini mereka meragukan saya. Apakah kamu juga meragukan saya? Apa prestasiku? Apakah kamu tidak tahu? Miao Miao, sekarang di depan semua orang di rumah kita. Periksa nilai kamu. Tidak ada yang boleh mencemarkan nama baikmu. Bahkan kepala sekolah pun tidak boleh. Benar, Miao Miao. Sekarang buka ponselmu dan segera login untuk memeriksa. Jangan takut, Miao Miao. Kami semua percaya padamu. Miao Miao, cepat periksa aku. Aku. Yuan Bao, ada apa ini? Bukankah cuma periksa nilai? Kenapa dia takut sekali? Iya? Jangan-jangan apa yang dikatakan Yan dan Wan benar. Aku bukan seperti ini. Kenapa kamu mencemarkan namaku? Santai saja, bro. Sekarang kamu takut untuk memeriksa nilai? Ya. Aku Miao Miao. Kenapa kamu takut padanya? Aku tahu akun dan kata sandimu. Aku akan membantumu memeriksa. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin nilai 234 ini? Aku sudah bilang dia Yan Miao Miao cuma cocok masuk perguruan tinggi kejuruan. Karena dia cuma dapat nilai 234. Hanya bisa masuk perguruan tinggi kejuruan. Ini bagaimana mungkin? Kepala sekolah? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siswa Ye Miao Miao, tolong jelaskan kepada semua orang. Mengapa nilai ujian masukmu jauh berbeda dengan nilai simulasi? Ini sebenarnya bagaimana? Iya, Miao Miao. Apakah kamu tidak tampil baik saat ujian masuk? Apa yang terjadi? Selisihnya begitu banyak. Miao Miao, kamu absen 2 ujian, kan? Miao Miao, kamu benar-benar absen? Ya. Kenapa nilaimu bisa beda jauh sekali? Aku cuma kurang beruntung saja. Ye Miao Miao, kamu masih pura-pura. Nilai ujian masuk perguruan tinggi 234 itu adalah kemampuan aslimu. Tidak mungkin, jangan menuduhku. Miao Miao, bahkan dengan alasan kurang beruntung saja sudah sangat sulit diterima. Kamu masih menuduhnya. Kamu terlalu berlebihan. Iya, aku berlebihan. Aku cuma tidak mau melihat semuanya sia-sia. Kenapa dia yang performnya buruk? Harus menarik semua orang ke dalam masalah. Kita semua belajar keras dan akhirnya masuk King Bei. Tapi dia satu perubahan saja. Semuanya hancur. Sekarang terlihat.
Akun anak-anak kami semua diberikan kepada Ye Miao Miao ini. Dia yang mengubah pilihan jurusan anak-anak kami. Semua diubah menjadi perguruan tinggi. Yaitu dia. Pasti dia yang iri dengan anak-anak kami. Masih muda sudah begitu jahat. Merusak masa depan seluruh kelas dan teman-temannya. Harus laporkan dan tangkap dia. Aku sudah melapor. Harus tangkap orang jahat ini. Ye Miao Miao sudah sampai di titik ini. Masih mau membolak-balikan kebenaran. Tolong, aku minta padamu setelah minum ini. Beri aku jalan keluar. Rumahku miskin, tidak seperti keluargamu yang kaya dan berpengaruh. Saya sudah cukup berusaha membantu kamu mencontek saat ujian. Saya mohon, jangan ubah nilai ujian masuk universitas saya. Saya tidak seperti kamu. Tidak kuliah juga tidak masalah. Tapi kalau saya tidak kuliah, saya benar-benar tidak punya jalan hidup. Saya tidak sengaja mengubah pilihan semua orang. Saya hanya ingin membuat masalah ini lebih besar, menarik perhatian yang cukup. Dengan cara ini, saya baru bisa mendapatkan kembali nilai ujian masuk perguruan tinggi saya yang seharusnya. Ye Miao Miao sudah gila ya. Dia menuduh saya mengubah pilihan semua orang sudah cukup. Sekarang dia juga ingin menuduh saya mengubah nilai ujian masuknya. Kali ini saya tidak akan membiarkannya masuk penjara. Saya akan sia-sia hidup kembali sekali ini. Apa benar itu Ye Miao Miao? Mengubah nilai ujian masuk kami. Kami sangat percaya padanya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sebenarnya dia cukup kasihan. Dipaksa oleh Yan Houwan. Orang terkutuk Yan Houwan, bunuh Yan Houwan. Ternyata Yan Houwan. Begitu banyak kali, juara pertama ujian semuanya mencontek. Aku bilang, biasanya dia tidak terlihat belajar. Setiap kali bisa dapat juara pertama. Ternyata semua itu mencontek. Nyonya Ye, aku benar-benar meremehkan ketidakmaluanmu. Siapa yang mengganggu putriku? Ibu, bukankah itu bintang besar Lin Ruoyan? Dia ternyata adalah ibu dari teman sekelas kami. Apakah kamu sedang mencemarkan nama baik Jia Hewan? Jia Hewan, sejak kecil sudah mengikuti berbagai macam kompetisi, mendapatkan berbagai macam penghargaan. Banyak videonya ada di internet. Dia dari kecil sudah sangat unggul. Biasanya sangat rajin. Saya yakin dia tidak mungkin menyontek. Ibu dari Yin Hewen adalah Lin Ruoyan. Tidak heran dia begitu cantik. Anak bintang besar pasti kaya dan berkuasa. Tidak heran dia berganti pasangan. Kasihan kita Miao Miao. Dia yang benar-benar mengalami kesulitan. Saat hampir sukses, dia diambil orang lain. Ini bukan soal uang. Begitu banyak penghargaan. Siapa yang tahu berapa banyak yang asli? Apa artinya jadi bintang besar? Kita harus memperjuangkan Miao Miao. Aku tidak percaya. Kita begitu banyak orang yang melawan. Apa anak itu bisa menutup mulut semua orang? Plagiarisme adalah plagiarisme. Kalau kamu bilang jangan bilang kamu cuma seorang selebriti. Bahkan kalau Raja Langit sendiri datang setiap hari. Aku bilang aku juara satu kelas. Rata-rata nilainya di atas 710. Lebih tinggi dari dia yang cuma dapat sekitar 600. Kalau begitu kenapa dia tidak dapat lebih dari 700? Apa karena dia tidak berusaha? Iya. Juara kelas mencontek dari 10 besar kelas. Bagaimanapun juga tidak masuk akal. Itu karena Yan Hengwan memaksaku. Kalau aku tidak memberinya contekan, dia tidak akan mengizinkanku sekolah. Dia bahkan tidak mengizinkanku nilai ujian lebih tinggi darinya. Setiap kali aku hanya bisa memberinya jawaban yang benar, lalu sengaja mengubah kesalahan sendiri. Apakah kamu pernah melihat orang yang tidak tahu malu? Belum pernah melihat orang yang sepertimu yang begitu tidak tahu malu. Otakmu tidak begitu baik, tapi kemampuan membalikan fakta memang ada. Anak kecil harus berbicara dengan bukti. Tanpa bukti, kamu hanya menyebarkan gosip. Ibu Li, meskipun Anda seorang bintang besar, tapi itu bukan alasan untuk menipu orang. Lihat, Miao Miao sampai menangis karena kamu. Bibi Lin, meskipun Anda seorang selebriti besar, tetap tidak boleh menipu orang. Lihat, Miao Miao sampai menangis karena kamu. Bukankah itu anak Song Jiang? Kenapa beberapa hari lalu datang ke rumah saya untuk mengubah pilihan jurusan? Kami lihat karena hubungan baik antara dua keluarga selama bertahun-tahun. Tidak ada yang melapor. Kenapa kamu sekarang masih berani datang ke depanku membolak-balikan fakta? Siapa yang mengendalikan komputer hitam putih itu? Dia. Yan Hiwan menindas teman sekelas lain lalu tidak minta maaf. Keluargamu kaya, tapi tidak bisa mengandalkan kekayaan untuk sewenang-wenang menindas teman sekelas lain. Mengganggu teman sekelas. Bagaimana saya melihatnya? Kalian semua yang mengganggu kita dan Wan. Tidak ada bukti. Hanya mengandalkan rumor dan menangis. Di usia muda tidak belajar yang baik. Ibu Li,
Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang Miao Miao? Saya tidak hanya ingin bicara tentang dia, saya juga ingin bicara tentang kalian. Hari ini ada aku di sini. Siapapun tidak boleh mencemarkan nama baik keluarga kami. Asisten Wang, tolong hubungi tim hukum perusahaan. Iya, Miao Miao. Apakah kamu punya bukti? Tim hukum mereka sangat kuat loh. Tanpa bukti, kamu bisa masuk penjara. Iya, cepat keluarkan semua buktinya. Kita semua di sini untuk membantumu. Kalau dia punya sesuatu, mungkin sudah lama dia keluarkan. Tapi sekarang dia justru hanya bisa menunjukkan nilai ujian masuk perguruan tinggi 234 poin, kan? Yang Hiwan, jangan sembarangan. Kalau besok malam dia berani ngomong begitu, dia pasti punya bukti. Kamu tunggu. Baiklah, aku tunggu. Aku tidak punya bukti apa-apa. Bukankah semua bukti sudah kamu hancurkan? Hiwan, aku mohon, lepaskan aku. Kamu adalah putri bangsawan. Aku hanya orang biasa. Aku mohon, kembalikan nilainya padaku. Hiwan, aku mohon, lepaskan aku. Kamu adalah gadis bangsawan. Aku hanyalah orang biasa. Aku mohon, kembalikan nilainya padaku. Apa hakmu bilang kalau keluargaku mampu tukar nilai karena keadaan mereka? Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi. Baiklah, aku mohon padamu. Kembalikan nilainya padaku. Aku mohon, tolonglah. Ini benar-benar gelombang galaksi. Ganti nilai Miao Miao saja. Dia terlalu kejam. Ya, dia cuma tahu sedih saja. Di mana papan tulis hari ini? Apakah orang biasa masih punya jalan hidup? Kita tidak bisa tinggal diam. Hari ini dia bisa mengganti nilai detik-detik. Besok kita bisa mengubah hidup kita. Kita harus melaporkan. Kita harus melaporkan. Yehowan, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Apakah kamu ingin membuat Miao Miao mati? Kamu mengakui bahwa kamu yang menindasnya? Lalu apa? Dulu, di mana Yehowan yang begitu polos dan baik hati? HMPH. Aku tahu kamu melihat aku dan Miao Miao dekat. Kamu merebut dia dariku. Itu juga tidak bisa mengubah nilai dia. Kamu adalah putri bangsawan. Sedangkan dia selain aku, tidak punya apa-apa. Song tahun ini. Awalnya aku pikir kamu hanya tidak punya otak. Tapi sekarang tampaknya hatimu juga jahat. Seberapa keras saya berusaha. Kamu sendiri melihatnya. Dan bahkan nilai kamu juga saya bantu. Bisa-bisanya kamu meragukan nilai saya. Baiklah, jika begitu. Biarkan guru yang memberikan soal. Saya akan bertanding sekali dengan Ye Miao Miao. Saya. Ye Miao Miao, kamu berani nggak? Bukan nggak berani, tapi guru suka sama kamu. Siapa tahu guru malah menulis soal lebih awal buat kamu. Kalau begitu, aku mau ajukan pakai soal cadangan. Aku mau berdebat lagi sama Ye Miao Miao. Supaya terlihat bersih. Iya, seharusnya kamu yang ujian sendiri sekali. Nilai Miao Miao kembalikan padanya. Aku Miao Miao sehebat ini. Kali ini pasti Miao Miao yang masukin Bei. Biarkan Yan dan Wan kuliah di perguruan tinggi mereka. Tidak bisa. Ye Miao Miao, bukankah kamu bilang supaya aku kembalikan nilai kamu? Sekarang aku beri kamu kesempatan. Kenapa kamu jadi takut? Kekuasaan keluargamu begitu besar. Kalau bisa diubah, pasti bisa diubah di kali pertama, bukan di kali kedua. Siapa tahu nilai saya kali ini juga akan dicuri olehmu. Baiklah, biarkan saja Miao Miao. Kekuasaan keluargamu begitu besar. Bahkan jika hanya kamu yang mengakui bahwa nilaimu diubah, itu juga tidak berpengaruh apa-apa. Songi, kamu tidak sakit kan? Apa yang tidak berpengaruh, itu hanya cara. Akan dipenjara. Hiwang, tolong aku, ya, kalau bisa, akui saja. Aku akan langsung putus dengannya. Pergilah ke penjara. Setelah kamu keluar dari penjara, kita akan langsung menikah. Setelah itu, tidak akan berubah hati lagi. Song Jianyin, jika kamu merasa kasihan padanya, akuilah sendiri. Jangan datang ke panceng lagi. Dulu aku buta dan menyukaimu. Kalau kamu pergi sejauh apapun, pergilah sejauh apapun, aku akan pergi sejauh itu. Yahi, jangan tak tahu malu. Berani-beraninya kamu pukul aku. Song, tahun ini kamu benar-benar menjijikan. Ye Miao Miao, bukankah kamu bilang takut kekuatan keluarga kami besar dan mengubah nilai? Kalau begitu, kita akan ujian secara langsung. Biarkan seluruh rakyat menonton, berani tidak kamu? Tidak berani. Mengapa tidak bisa? Apakah Ye Miao Miao sedang takut? Iya, aneh sekali. Jangan-jangan apa yang Yan Hewan katakan itu benar. Apakah Ye Miao Miao benar-benar hanya bisa? Aneh sekali. Apakah yang dikatakan Yan Hewan itu yang benar? Apakah Ye Miao Miao dari awal sampai akhir hanya berbohong? Tidak, tidak seperti itu.
Kamu tenang, teman. Kali ini kami akan mengawasi langsung. Tidak akan membiarkan modal mengganggu ujian masuk perguruan tinggi dan nilai kamu. Ini pasti milikmu. Tidak akan pernah direbut orang lain. Benar. Media Juventus mengawasi. Selain pengawasan dari seluruh rakyat negara, meski keluarga mereka sangat lemah, tidak akan ada lagi yang punya kesempatan mengubah nilai. Kamu, Ye Miao Miao, emas sejati tak takut diuji api. Kalau apa yang kamu katakan benar, maka pergilah ikut ujian. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Biarkan yang memang pantas masuk politeknik yang masuk politeknik. Ye Miao Miao, kamu tidak berani ikut ujian sekali lagi. Kamu yang seharusnya mencontek, kan? Mencontek di kelas jagoan. Sudah mencontek banyak latihan ujian. Saat ujian sebenarnya, kamu nggak bisa mencontek lagi. Kamu nggak mau kalah. Makanya, kamu ajak semua kita. Xiao Bei, Master, Miao Miao, kamu yang pergi. Ya, apakah yang dikatakan oleh Piala Galaksi itu benar? Semua nilai ujian coba kamu itu hasil mencontek. Tidak berani untuk menemui Xie Miao Miao. Apa kamu merasa bersalah? Miao Miao, apakah aku selama ini salah menilai kamu? Kamu sebenarnya hanyalah orang yang tidak tahu malu. Apa yang ingin kamu uji dariku? Aku sudah tahu Miao Miao adalah yang terbaik. Coba lagi kirim Yan Heban ke perguruan tinggi. Yan Heban membiarkanmu tetap sombong. Kami Miao Miao begitu hebat. Apa yang kamu bandingkan dengannya? Kamu pikir uang busuk di keluargamu itu apa? Yan Heban baru saja memberimu kesempatan, kamu tidak menghargainya sekarang. Sampai saatnya kamu akan mengalami kegagalan total. Sekarang kamu bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Dia akan kehilangan tahap universitas yang dimilikinya. Menjadi makhluk yang semua orang ingin lawan. Aku berharap Yuan Lei bisa sepercaya dirimu. Ini juga tergantung pada hasil ujian yang bisa didapatkan. Kalau begitu, ajukan kupon cadangan itu. Apakah kita juga bisa ikut ujian lagi dengan lancar? Iya. Pilihan kami juga telah diubah dengan niat jahat oleh orang lain. Kami juga adalah korban. Sebenarnya saya bisa masuk King Bei. Sekarang saya hanya bisa masuk perguruan tinggi vokasi. Saya juga mengajukan permohonan ujian ulang. Kalian sendiri tidak menjaga dengan baik akun dan kata sandi kalian. Memberitahukan kata sandi itu kepada orang lain. Ini adalah kesalahan pribadi kalian. Masih ingin ujian ulang. Kalian menganggap ujian masuk ini apa? Permainan? Permohonan sudah ditolak oleh Dinas Pendidikan. Apakah saya tidak punya kesempatan lagi? Apakah saya hanya bisa mengulang tahun? Saya tidak senang. Saya seharusnya segera melapor ke King Mei. Lalu, jangan terlalu egois ya. Kita semua sama-sama pelajar, apa salahnya kalau ikut ujian ulang? Kamu tidak dengar ya, Pak Direktur? Kepala sekolah sudah bilang semua harus ikut ujian ulang. Ditolak oleh pihak pendidikan? Apa hubungannya dengan aku? Bukankah keluargamu punya kekuasaan dan pengaruh? Suruh orang tuamu bicara sama pejabat pendidikan. Kalau begitu, mereka bahkan bisa mengubah nilai ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa aku nggak bisa melakukan hal ini? Aku mohon sama kamu. Bisakah kamu bicara sama paman? Aku benar-benar nggak bisa menunda tahun ini lagi. Tadi malam, pamanku dari luar negeri membawakan aku tas edisi terbatas. Aku kasih kamu, tolong bantu aku bicara. Ya, hentikan. Keluarga kami menjalankan bisnis yang serius. Tidak punya uang dan kekuasaan. Tidak bisa memberikan nilai ujian dan juga tidak bisa meminta uang. Kita semua adalah orang dewasa. Harus bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Ketika kalian memberi nama akun kepada Ye Miao Miao, kenapa tidak memikirkan hari ini? Yan dan Wan, apakah kamu takut? Tak perlu takut, apa yang perlu ditakuti? Justru ada beberapa orang yang sudah ketakutan sampai lemas. Miao Miao, jangan tegang. Kamu pasti bisa. Kami semua ada di sini bersamamu. Iya, Miao Miao. Kami akan mengawasi kamu bermain di galaksi. Aku membuatnya sedikit beracun. Menjiplak selama bertahun-tahun. Kali ini juga membuatmu terbongkar. Siapa yang takut terbongkar? Ye Miao Miao, mari kita tunggu dan lihat. Selesai minum. Apa maksudmu, Xian Hewa? Jauh-jauh darimu pun bisa membalikan fakta dan memfitnah. Siapa yang tahu kenapa kamu mendekat dengan niat buruk? Apa kamu benar-benar berpikir bisa ujian lagi? Apakah kamu masih bisa masuk King Bei? Bahkan jika kamu ujian ulang 8 kali, apakah kamu yakin bisa? Tapi kamu kali ini. Jangan-jangan kamu bahkan tidak layak untuk diploma. Rokokmu sudah habis. Jangan terlalu bangga. Saya yang terbaik. Kalau saya tidak berhasil, siapa yang akan berhasil? Tapi kamu nanti akan mulai kelas resmi. Saya ingin tahu bagaimana kamu akan berpura-pura. Masih ada 15 menit sebelum ujian dimulai.
Silakan dua siswa segera duduk. Apa yang terjadi dengan Ye Miao Miao ini? Baru beberapa menit ujian sudah terhenti. Aku sudah lulus 3 tahun, pilihanku lebih cepat darinya. Ini masih kelas juara. Kelas juara semuanya selevel ini. Minum semangkuk itu baru benar-benar belajar. Mainnya juga cepat. Orangnya juga cantik. Teman-teman di kelas juara semuanya otaknya kayak babi. Sudah 3 tahun. Tak tahu sebenarnya siapa yang benar-benar berbakat dan berpengetahuan. Apa yang terjadi dengan tangan Hiwan? Kalau aku juga mempengaruhi dia saat ujian nasional. Tak boleh membiarkan Yan dan Wan menyelesaikan ujian dengan lancar. Kalau aku tidak baik, dia juga tidak boleh baik. Cewek ini lagi mau bikin apa? Mungkin tidak menguntungkan Hiwan. Harus diwaspadai dia sedikit. Siswa ini, ada yang ingin kamu sampaikan. Guru, saya merasa agak dingin. Bisakah kamu mematikan AC? Di hari yang panas seperti ini, mematikan AC pasti akan membuat kita menderita. Lebih baik kepanasan sampai pingsan. Dengan begitu, nilainya pasti akan terpengaruh. Di hari yang panas, matikan AC. Miao Miao tidak merasa panas. Kamu kan tahu tubuh Miao Miao tidak sehat. Terus-terusan pakai AC akan mempengaruhi kondisinya. Tapi aku merasa Yin He lebih cepat menjawab soal. Siapa saja bisa menulis asal-asalan. Lihat saja, jelas dia menulis asal-asalan. Siapa yang mengerjakan soal tanpa berpikir? Kamu mengerjakan soal tanpa berpikir. Kamu bicara masuk akal. Saya tebak dia ingin menulis lebih banyak supaya bisa menebak jawaban. Kamu? Ada keperluan apa lagi? Guru. Perut saya sakit. Saya mau ke toilet. Cepat ya. Hati-hati ya teman. Jangan ganggu teman yang sedang ujian. Maaf ya. Sedikit terlalu ikut campur. Hanya sedikit lagi. Aku hampir bisa menghancurkan kertas ujian Galaxy MA. Cepatlah, jangan sampai mengganggu ujian. Berdasarkan pengalaman 10 tahun membaca novel, Yao Miao Miao pasti tidak akan bertahan. Sepertinya dia sudah menghancurkan kertas ujian Yan Hewan. Kamu lihat, dia punya banyak di tangannya. Aku perhatikan sejak dia mulai menyapu sampai sekarang hampir tidak menulis apa-apa. Kata, matanya selalu diam-diam melirik teh hijau kecil di pinggir sungai. Apakah teman sekelasnya tidak bisa melihatnya? Semua cuma teriak tanpa arti. Bahkan kami di pinggir. Sang siswi pintar di pinggir sungai terus menghafal sampai ke atap. Dan teman sekelas mereka bukan cuma teriak sembarangan. Mereka itu jahat. Kepala sekolah, Ye Miao Miao pasti tidak berniat baik. Baru berapa lama ujian dimulai? Terus mengganggu Hiwan. Tadi malam ibu sudah tenang. Polisi dan dinas pendidikan sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Pasti akan memberikan keadilan untuk siswa Wan. Jika siswa Ye Miao Miao tidak berniat buruk, sekolah kami juga akan menangani ini dengan serius. Semoga begitu. Kami, Hiwan Ping, diperlakukan tidak adil tanpa alasan. Bahkan terluka. Kami pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Guru, saya ingin mengumpulkan kertas ujian lebih awal. Ujian masuk perguruan tinggi secara langsung bukan soal basa-basi. Tidak akan memberimu nilai tinggi hanya karena kamu menangis. Masih ingin menyeretku ke neraka bersama. Itu cuma mimpi. Nilainya akan segera keluar. Bagaimana? Yan Hiwan, kamu takut? Melihat kamu menyerahkan kertas lebih awal, pasti tidak bisa. Atau langsung mengakui saja kalau nilainya belum keluar. Kalian yakin nilainya saya tidak jelek? 4 angka 0 di sini masih keras kepala. Haruskah menunggu hasil ujian keluar untuk membuktikan? Biasanya pikiranmu semua di Song Jinian. Apa yang bisa dipelajari? Aku ingin lihat. Apakah kali ini kamu masih bisa masuk King Bei? Aku mungkin bisa atau tidak pasti. Tapi kamu. Pasti kamu gak lulus, pamer di sini aja. Kamu tunjukkan nilaimu. Aku yakin kamu tukar nilai dengan Miao Miao. Nanti aku pengen lihat kamu masih bisa ketawa gimana. Jangan sama aku ah. Menurutku kamu mending langsung aku aja. Bisa dapat potongan hukuman. Kalau bukan karena Miao Miao pintar.
Mengerti memanfaatkan opini publik untuk membuat keributan tentang hal-hal ini. Tidak tahu masih ada berapa banyak orang yang akan kalian, para gadis kaya, tukarkan nilainya. Kamu bilang bagaimana, Miao Miao? Ah, ya benar. Nilainya sudah keluar. Sekarang biarkan semua orang melihat. Siapa sebenarnya yang berbohong di antara mereka berdua? Kelasian dan Wan kehilangan 726 poin. Selamat kepada Kelasian dan Wan, apa ini? Ini nilainya bahkan lebih tinggi dari pertengkaran mereka sebelumnya. Bukankah ini berarti mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi? Sial, Miao Miao, bagaimana denganmu? Berapa nilai ujian Miao Miao? Apakah sekarang dia hanya bisa masuk perguruan tinggi swasta? Ye Miao Miao, kamu hanya mendapatkan 214 poin. Sama dengan nilai ujian masukmu. Lebih dari 200 poin? Apalagi yang mau kamu katakan? Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Pasti ada yang direkam. Kamu terus-menerus menggigit orang lain. Kami tidak punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Sesuai dengan peraturan sekolah. Ini akan menjadi hukuman yang cukup untuk mencabut status keaktifanmu di sekolah. Kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu, Miao Miao, sekarang bahkan tidak punya ijazah SMA lagi. Itu memang pantas dia dapatkan. Kita semua sudah tertipu olehnya. Tenang saja. Kami sudah membantu kamu begitu banyak, tapi kamu malah mengkhianati kami. Ye Miao Miao, kamu benar-benar jahat sekali. Dia sendiri ikut ujian diploma. Bahkan memaksa kami semua menemani kamu untuk mengalahkannya. Memang dia benar-benar sangat jahat. Harus membuatnya masuk penjara. Ya, buat dia masuk penjara. Kalian semua bodoh. Akun dan kata sandi diberikan sembarangan. Tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Sekarang malah menyalahkan saya. Jika saya tidak lulus, itu adalah kesalahan kalian. Orang seperti ini hanya punya prestasi tapi tidak punya otak. Walaupun lulus, itu juga hanya membuang sumber daya sekolah. Lebih baik kamu berikan kepada orang lain. Kamu sudah menipu kami sejak awal. Memanfaatkan kepercayaan kami. Sekarang kamu malah membalikkan keadaan. Sungguh kami masih terus membelamu. Percayakah kamu bahwa kami layak dipercaya? Kamu mengganti universitasku. Ganti hidupku. Xie Miao Miao tidak membiarkanmu mati. Berhenti. Kotak rokok, mangkuk, kamu sampah. Mengapa kamu hidup lebih baik dari aku? Aku memang ingin merebut pria MU dan menghancurkanmu. Kamu seharusnya jujur dan kirim aku WeChat. Kenapa kamu melawan? Kenapa harus mempertahankan yang benar? Kenapa? Masih ada. Bukankah kalian bilang kita adalah teman terbaik? Kenapa begitu harus masuk perguruan tinggi bersama? Kalian jadi tidak mau lagi. Egois dan mementingkan diri sendiri. Hanya memikirkan masa depan sendiri. Kita egois dan narsis. Orang yang egois dan mementingkan diri sendiri itu kamu, kan? Civic adalah pilihan universitas ujian masuk seluruh kelas. Kalian semua pantas mati. Aku tidak bisa masuk universitas. Kenapa kalian bisa masuk universitas yang bagus? Kalian semua seharusnya ikut aku masuk perguruan tinggi. Menurut penyelidikan, semua yang mengubah niat menjadi IP adalah Ye Miao Miao bergabung dan Warnet. Setelah dicek rekaman CCTV Warnet, dikonfirmasi perubahan. Semua siswa kelas 36 sebagai relawan untuk Ye Miao Miao. Semua adalah Ye Miao Miao. Ye Miao Miao, orang jahat, memaksamu. Semoga tidak mendapatkan akhir yang baik. Cepat bawa dia pergi. Biarkan dia tua dan duduk di kapal. Masih muda sudah menjadi jahat seperti ini. Kalau nanti masuk ke masyarakat, belum tahu bagaimana. Cepat tangkap dia dan didik ulang. Ye Miao Miao diduga memalsukan surat lamaran orang lain. Mencuri uang orang lain. Tuduh-tuduhan dan berbagai kasus lainnya. Sekarang menangkap mereka satu persatu. Biarkan mereka di penjara. Biarkan mereka di penjara. Biarkan mereka di penjara. Lilin, Liu Guang dan lainnya diduga melakukan penganiayaan. Sekarang juga menangkap Qi. Maafkan aku, Yan Huo. Jangan laporkan saya. Saya salah. Maaf, maaf. Qian Hao, maaf. Saya juga salah. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya ya. Di kehidupan sebelumnya, saya telah memperbaiki mereka. Cita-cita yang sesuai untuk mereka. Mereka masuk universitas bagus dan mencapai puncak industri. Ini juga, saya ingin melihat bagaimana dia yang sudah memiliki catatan kriminal, masih bisa mencapai ketinggian di masa lalu. Apakah saya yang tidak berperasaan? Saya dan Ye Miao Miao tidak memiliki hubungan apapun. Sejak awal hingga akhir, di hati saya hanya ada kamu seorang. Dia yang pertama menggoda saya. Saya jamin.
Saya janji akan menjelaskan semuanya kepadanya di masa depan. Yang mulia, selamat pagi. Tahun ini saya ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Apakah kamu masih memikirkan saya? Saya sudah tahu kamu mencintai saya selama bertahun-tahun. Termasuk sikapmu terhadap dia, Ye Miao Miao. Semua itu juga karena saya. Jangan khawatir, dia tidak akan ada lagi, Ye Miao Miao. Aku pasti akan mencintaimu sepenuh hati. Yang ingin aku katakan adalah, kamu jauh lebih baik daripada Ye Miao Miao. Dulu aku pernah menyukaimu. Itu adalah hal paling menjijikan yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Kamu bilang apa? Apakah kamu berani mengulanginya? Song Tingnian, kamu di sini mengancam. Lebih baik pulang dan pikirkan baik-baik, Li Lao. Kamu mau menjelaskan apa kepada Song Ye? Kamu tidak akan mati dengan tenang. Ketika kamu menggoda aku untuk ke tempat tidur, dia tidak bilang begitu. Siapa yang menggoda kamu untuk ke tempat tidur? Kamu menangis tentang apa? Jelas-jelas kamu yang brengsek. Siapa yang duluan menggoda aku? Dia cuma seorang pembohong. Bawa semuanya pergi. Tahun-tahun baru ini kamu juga bukan orang baik. Ye Miao Miao, aku sudah selesai menangani. Lain kali giliranmu. Pahlawan. Brosong, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan tertawa, saya benar-benar minta maaf. Tahun ini dia tidak sengaja. Semua ini juga karena perempuan itu yang mempengaruhinya. Kamu lihat, kedua anak itu tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat dekat. Tahun ini dia sudah menyadari kesalahannya. Anda yang bijaksana, maafkan dia sekali ini. Ini adalah kembang api yang kami siapkan. Saya harap Anda dan kakak ipar bisa berdamai. Bicaralah, Raja Monyet. Saya yang minta maaf padamu. Semuanya salah Ye Miao Miao. Kamu tahu itu. Sejak kecil, yang saya suka selalu kamu. Saya juga sudah berjanji akan selalu menemanimu. Berikan saya satu kesempatan lagi. Ya, jangan. Kamu hampir membuat putriku kehilangan nama baik dan reputasinya. Perasaan ini benar-benar terlalu berat bagi keluarga kami. Saudara Song. Silakan pulang saja. Saya mengerti. Memang benar, anak ini memang tidak layak tampil di depan umum. Mungkin bisa membuat sesuatu ini mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga kita. Sekarang biarkan dia mengeluarkan minuman, agar kamu tidak mengganggu. Hei, ayah. Bukankah ayah pernah bilang aku anakmu yang paling berbakat? Ayah juga bilang meskipun aku sudah masuk universitas, ayah akan memberikan 10% saham kepadaku. Song, selama ini aku terlalu memanjakanmu. Sekarang kamu seharusnya sudah tahu. Tanpa ibuku, aku bukan apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, ayahku membimbing dengan teliti. Dia tetap diperlakukan sebagai pewaris untuk dibina. Padahal keluargaku sangat baik padanya. Dia tetap mengkhianati tanpa ragu. Sungguh serigala bermata putih yang tak bisa dijinakan. Di hidup ini, biarkan dia kembali ke tumpukan sampah saja. Ya, Miss Yan, Anda benar. Semua ini karena anak kecil ini sendiri yang tidak tahu menghargai. Kalau Anda tidak memandang rendah dia, saya pasti tidak akan membiarkan dia muncul lagi di depan Anda. Tidak. Iwan, apakah kamu lupa saat kita pernah menghabiskan waktu bahagia bersama? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Ketika aku dibully oleh orang lain, kamulah yang membantuku. Iwan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Baiklah, kita menikah. Kita pergi menikah sekarang juga. Aku ingin selalu menemanmu. Bagaimana? Aku tahu di hatimu pasti masih ada aku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kamu benar-benar seperti kodok yang ingin memakan angsa. Sekarang kamu sudah punya kasus. Sedangkan aku akan menjadi lulusan terbaik Universitas Qingbei. Apa alasanmu berpikir aku akan tertarik padamu? Dulu kamu diam-diam datang ke rumah kami untuk mengubah pilihan jurusanku. Tidak pernah memikirkan masa kecil kita. Sekarang ngomong-ngomong kosong di sini. Itu semua karena kamu menipuku. Itu adalah menipu aku agar aku mengubah keinginanmu. Dia bilang selama aku mengubah keinginanmu, kamu tidak bisa masuk universitas yang bagus. Kamu tidak akan menerima orang-orang yang berbakat. Dengan begitu, dia bisa bersamamu seumur hidup. Manayer Song, kamu benar-benar egois. Sangat bodoh. Aku bukan apa-apa. Aku bukan manusia. Hei, aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Aku mohon padamu, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan. Kamu mengubah pilihan ujian masuk perguruan tinggiku. Aku sudah melapor ke polisi.
Aku sudah menyerahkan bukti video. Kamu tunggu saja bersama Ye. Miao Miao di penjara menjadi sepasang kekasih yang malang. Setelah minum, kamu malah mau melapor dan menangkapku. Nona, ada sekelompok orang di luar yang mengatakan mereka adalah teman sekelas Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Kalian datang juga. Ini adalah galaksi yang dibebaskan dari rumah. Maafkan kami. Kami percaya pada rumor yang disebarkan oleh Ye Miao Miao tanpa memverifikasinya. Kami salah paham tentang Anda. Kami salah? Kami benar-benar tidak bermaksud demikian. Kesuksesan karir telah menipu kami. Dia mengubah pilihan kami. Kami terlalu terburu-buru sehingga kehilangan akal sehat. Maaf, kami seharusnya tidak memukulmu. Tolong maafkan kami. Kalian datang khusus untuk minta maaf padaku ya? Iya. Hari ini kami datang khusus untuk minta maaf padamu. Semoga kamu bisa memaafkan kami. Baik. Aku tahu kalian bisa pergi sekarang. Ini sudah selesai. Kamu langsung membiarkan kami pergi. Kalau tidak, mau kami ajak kalian makan malam. Kalau ada yang ingin kalian katakan, langsung saja. Kalau tidak, ayo pergi saja. Aduh, sudah larut, kita semua kan teman sekelas. Hari ini kami datang ingin bertanya padamu. Bisakah kamu membicarakannya dengan ayahmu, agar dia tidak melaporkan kami? Sejak kami masuk penjara, kami sudah kehilangan kesempatan mengulang tahun. Dan juga meninggalkan catatan kriminal. Nanti seumur hidup kami akan hancur semua. Begitu ya. Tapi apa hubungannya dengan aku? Bisa nggak kita jangan egois seperti ini? Kami tidak sengaja memukulmu. Kenapa kamu harus menghancurkan hidupku selamanya? Apakah aku yang menghancurkan hidup kalian? Jelas-jelas kalian sendiri yang menghancurkan diri kalian. Kalian sendiri yang memukul. Bukan aku yang memohon agar kalian memukulku. Kenapa aku harus meminta belas kasihan untuk kalian? Memohon? Dalam mimpi pun, kalian yang membunuh seluruh keluargaku. Aku ingin menelan kalian hidup-hidup. Sepanjang hidup ini, kalian tidak akan pernah bisa merencanakan sesuatu. Jangan pernah berharap bisa naik ke puncak industri ini. Apakah kehilangan akal membuatmu bebas menyakiti orang lain? Aku memang pantas jari-jariku dipatahkan oleh kalian. Saat kalian memukulku waktu itu, kenapa tidak terpikir kita sudah berteman bertahun-tahun? Sekarang biar aku jelaskan. Jangan harap. Tapi itu bukan salah kami. Kamu yang bermusuhan dengan Ye Miao Miao. Kami tidak tahu apa-apa. Waktu itu kalian percaya apapun yang Ye Miao Miao katakan. Aku jelaskan bagaimanapun kalian tidak mengerti. Kalian datang ke sini untuk apa? Kenapa kalian tidak mencari Xie Mei Miao untuk menyelamatkan kalian? Xie Mei Miao sendiri pun sulit menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkanku? Hiwan, kalau begitu, tolong bantu kami sebisamu. Ya, Hiwan, aku lihat dari sampulnya. Lihat dari sampulnya. Kalaupun kamu punya rasa dendam terhadap kami, bisakah demi Song Jinlian? Tolong bantu kami. Kami semua teman baik Jin tahun ini. Aku sangat menyukai Song. Tahun ini, pasti tidak ingin semua teman di sekitar Jin masuk penjara. Song Jin punya muka di hadapanku. Hei. Awal tahun ini aku sangat dekat dengan Ye Miao Miao. Itu semua Ye Miao Miao yang menggoda dia. Asalkan kamu setuju untuk membantuku memohon. Kami akan membicarakan hal baik untukmu kepada Song Jinyan. Iya. Nanti kami akan membicarakan hal baik untukmu di depan uang. Kami jamin Jin akan setia padamu selamanya. Saat itu Song Jinyan sedang bersama Ye Miao Miao. Kalian membantu mereka menyembunyikannya dariku. Kenapa waktu itu tidak berdiri dan bicara? Sekarang malah datang memohon padaku. Terlambat. Hiwang, aku tidak pernah bertemu Song Jinjie. Tapi dia tidak mau dengar. Dia bahkan bilang kalian tumbuh bersama sejak kecil. Kamu sangat mencintainya. Dia benar-benar tidak bisa dipisahkan darinya. Dia hanya perlu melambaikan jarinya dan kamu sudah tahu dia akan kembali. Dia memang bilang begitu. Dia juga bilang kalian sudah bersama terlalu lama. Menggenggam tangan itu seperti tangan kiri menyentuh tangan kanan. Kalian jangan banyak bicara di depan sungai. Tahun ini kenapa kamu ada di sini? Tahun ini kamu datang kapan? Kenapa masih berlutut di tanah? Kalau minta tolong, harus punya sikap yang tepat. Saya telah melakukan kesalahan. Apa salahnya berlutut setelah minum? Tidak seperti kalian yang hanya omong kosong. Baiklah, jangan sekali-sekali mendengarkan omongan mereka. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku lihat mereka cuma ingin bertaruh satu serangan dari aku. Jangan maafkan mereka. Mengirimkan saudara-saudara kita selama bertahun-tahun ini. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Saat kalian mencemarkan nama baikku di depan jaring sungai. Kenapa tidak bilang kita ini saudara selama bertahun-tahun? Kami mencemarkan nama baikmu.
Kalau kamu sendiri yang tidak mengakui kata-katamu. Dari tahun ini, aku lihat kamu dan Ye Miao Miao memang pasangan serasi. Bibir penuh kata-kata baik. Huang Wan, sebaiknya kamu berpisah dengannya. Dia sama sekali tidak pantas denganmu. Hiwan, dia pakai uangmu untuk membiayai Ye Miao Miao. Untuk membuat Ye Miao Miao bahagia. Bahkan diam-diam mencuri password akunmu. Jangan biarkan dia lolos. Baiklah, aku akan membawakanmu obat terbaik. Tanganmu pasti akan cepat sembuh. Tidak ada efek samping, tidak perlu. Orang tuaku sudah mencari dokter terbaik di dunia. Dan sudah menyembuhkannya. Jadi sekarang aku hanya punya satu harapan. Yaitu mengirim kalian semua masuk penjara. Jadi sekarang aku hanya punya satu keinginan. Yaitu mengirim kalian semua ke dalam. Gadis kecil, jangan terlalu memikirkan hal kecil. Kita semua adalah teman sekelas. Bukankah kita bisa saling toleransi? Yaitu, kami para orang tua kehilangan pekerjaan karena hal ini. Kalau tidak memberi kompensasi, itu sudah bagus. Sekarang sudah cukup untuk datang langsung meminta maaf. Iya. Kalau tidak mencabut tuntutan, kami akan membuat keributan. Nanti biar semua orang lihat betapa hipokritnya perusahaan kalian. Di kehidupan sebelumnya, orang tua mereka memimpin keributan di perusahaan saya. Usaha kami terdampak parah. Membawa beban hutang 300 juta. Ayah tiba-tiba berubah dalam semalam. Sekarang mereka malah ingin membuat keributan di perusahaan kita. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan itu lagi. Rumah kita sudah dipasang pengawasan waktu nyata. Nanti aku akan serahkan semua rekaman ini ke polisi. Ancaman terhadap korban harus dihukum lebih berat. Aduh, gadis kecil. Tante hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu jadi serius lagi? Apakah kalian benar-benar bercanda? Kalau tidak, aku akan mengunggahnya ke internet. Biar semua orang menilai. Jangan takut. Tidak boleh mengeluarkan uang. Kalau lebih banyak orang tahu tentang hal ini. Anak-anak kita hancur semua. Yang menghancurkan mereka adalah diri mereka sendiri. Apa urusan kalian dengan aku? Sudahlah, jangan ribut. Katakan saja, butuh berapa uangnya? Katakan apa? Kamu terus ngeyel bukan karena uang. Keluargamu tinggal di jalan saja. Berapa banyak uang yang harus kami bayar agar kalian melepaskan anak kami? Iya, silakan sebutkan harganya. Kami ini akan mengumpulkan uang, berapapun itu. Mengumpulkan uang. Kami sudah kehilangan pekerjaan, bagaimana kami bisa membayar mereka? Kalau kamu punya pekerjaan, kita bisa mencarinya lagi. Kamu tidak bisa membiarkan putrimu memiliki catatan kriminal. Apa sih? Baiklah. Butuh berapa uangnya? Kalau bukan demi putriku, aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Kamu kira keluargaku kekurangan uang? Kalau begitu kamu mau apa? Aku sudah bilang, aku akan membawa semua anak-anakmu masuk. Kamu terlalu kejam. Kamu benar-benar ingin menghancurkan masa depan mereka. Baru kamu merasa puas. Aku kejam. Mereka menyelamatkanku. Saat itu mereka mengelilingi dan memukuli aku, seorang wanita lemah. Kalau bukan karena wartawan datang tepat waktu, mungkin aku hanya mengangkat satu jari saja. Mungkin aku bahkan nyawa pun hilang. Kalian juga jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri kalian sendiri yang tidak mendidik anak dengan baik, membuat mereka satu persatu bodoh dan jahat. Aku bisa bersaksi. Hiwen, aku datang untuk bersaksi untukmu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri beberapa dari mereka memukulmu. Bukankah kamu perlu dididik? Serahkan padaku. Berani-beraninya mereka memukul keluarga kami. Apa-apaan ini? Pasti akan kubuat mereka membayar dengan harga yang setimpal. Hei Pak Ye, lihat ini. Lihat, tahun ini ada apa di hati? Sebelumnya dua anak itu hanyalah beberapa milikmu. Sekarang Hiwan sedang di atas panggung, Wang Nanfeng. Nanti akan menyesal. Harus. Berikan dia kesempatan untuk membuktikan diri tahun ini. Tidak tahu apa yang ada di pikiran Hiwan. Anak ini sudah menyukai Song Jinyan selama bertahun-tahun. Meskipun belakangan ini Song Jinyan memang berlebihan. Tapi kamu hanya bisa melepaskan. Ibu, apa yang ada di pikiranmu? Apakah kita harus bersama? Tidak mungkin, aku tidak menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Ayah. Dia saat itu membantu Ye Miao Miao. Ketika mencuri kata sandi akunku, aku sudah tahu dia seperti apa. Ayah, saya segera akan pergi ke Universitas Tsinghua dan Peking. Saya mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang lebih unggul di masa depan. Dia, Song Jinlian, dengan apa dia bisa mengalahkan saya? Anakku yang baik,
Kamu sudah dewasa. Seharusnya sudah seperti ini. Anak dari keluarga Song ini sangat kekanak-kanakan. Matanya berputar-putar. Sudah jelas dia tidak stabil. Dia sama sekali tidak layak untuk putri saya. Apakah ayah tidak suka pada Song Jinian? Di kehidupan sebelumnya, Song Jinian lulus dan langsung bergabung dengan perusahaan kami. Ayah yang membimbingnya dari awal. Sekarang sepertinya ayah sama sekali tidak menghargainya. Namun tetap saja, karena karyawan saya sangat memperhatikannya. Sayangnya, Song Jinian adalah makhluk yang tidak berperasaan. Ayah. Aku akan meminjam darah dari Song Jinian dan Hu Jun di masa depan. Aku sudah melihat jelas sifatnya. Orang seperti dia seharusnya menjauh dari keluarga kita. Ayah, selama ini aku yang salah. Telah membuatmu khawatir tentangku. Anak hanya ingin kau bahagia. Kita bisa melakukan apa saja. Setelah minum, jangan pergi jauh dariku. Bukankah kita sudah sepakat untuk selalu bersama? Pelayan, silakan antar tamu. Silakan berebut tas, semuanya. Sayang, kita pindah rumah, pindah rumah. Anakku akan kuliah di Qingbei. Kita juga akan pindah ke sana. Tepatnya bisa menemani bermain. Juga bisa menjauh dari kekacauan ini. Supaya mereka tidak datang lagi untuk mengganggu kita. Laporan dari stasiun hari ini pukul 11 pagi. Di alun-alun pusat terjadi pertengkaran antara dua pemuda. Terjadi insiden penusukan yang mengakibatkan luka serius. Keduanya sama-sama terluka parah. Sekarang dirawat di ICU untuk penyelamatan. Dibuktikan oleh orang yang mengetahui. Keduanya telah memanipulasi nilai ujian nasional seluruh kelas 10 hari yang lalu. Luowan, Xiao Bei, apakah kamu sudah melihat berita? Aku akan membalas dendam untukmu. Yan Miao Miao, wanita brengsek itu telah menipuku. Semua salah dia. Tanpa dia, kita akan selalu bersama selamanya. Jadi aku membunuhnya. Jangan marah padaku lagi. Berita Wan Wan bilang. Orang yang terlibat adalah otak di balik pengubahan keinginan teman sekelas. Jangan-jangan itu semakin sulit untuk diselesaikan dalam 100 detik. Iya. Anak dari keluarga Song ini terlalu fanatik. Syukurlah kamu tidak bersama orang seperti itu. Kalau tidak, seumur hidupmu akan terbuang. Hehe, apa yang ibu katakan itu benar. Tidak boleh sembarangan mencari pasangan. Pandanganmu tidak bisa diandalkan. Bagaimana kalau ibu memperkenalkan seseorang untukmu? Iya, saya akan mendengarkan kalian. Dalam hal ini jangan dengarkan dia. Ya, Wan Wan masih sangat muda. Kamu harus memperkenalkan pacar untuknya. Kenapa? Jian. Biar nanti pas masuk kuliah nggak digoda cowok nakal. Memang juga sih. Masih harus dengar kamu marahin aku. Hahaha. Kalian sudah lihat beritanya. Ye Miao Miao dan Song Jinian di Central Plaza. Katanya Song Jinian yang mengajak Ye Miao Miao keluar. Ternyata keduanya orang yang tangguh. Mereka bahkan membawa pisau. Melihatnya, sepertinya mereka berdua cocok juga. Dengar-dengar, keduanya sudah diselamatkan. Hormati yang telah meninggal, biarkan mereka berdua selalu bersama. Mati juga mati bersama. Kurangi merugikan orang lain. Bukankah mereka berdua sudah ditangkap? Bagaimana bisa muncul di jalan tengah? Belum ada jaminan untuk dibebaskan setelah ditangkap. Diperkirakan meskipun mereka tidak mati, mereka akan tetap di penjara. Mati seperti ini terlalu murah bagi mereka. Seharusnya mereka merasakan. Oh, hari demi hari, rasa sakit seumur hidup. Wang, ibuku punya seorang teman baik. Anaknya lebih tua setahun darimu. Kebetulan juga belajar di Qingbei. Ibu pernah lihat anak laki-lakinya dulu. Ganteng banget. Saat itu ibu langsung mikir, kalau dia jadi menantu ibu pasti bagus. Tapi waktu itu kamu bukan di sana. Haha, sekarang kalian semua lajang. Pas banget kamu juga mau ke Qingbei belajar. Mau tidak sekalian bertemu dengannya? Ma, aku masih kecil. Aku belum mau pacaran. Waktu mama seusiamu, mama sudah kenal ayahmu. Hanya sekadar memperkenalkan, bukan sampai menikah. Kalau kamu tidak keluar dan bertemu orang, bagaimana kamu tahu bahwa di luar sana banyak pria hebat? Jangan berkecil hati karena kehilangan seorang Song Jinian. Ma, aku tidak berkecil hati. Menantu perempuan. Saya juga tidak bilang saya tidak mencari pasangan. Kalau begitu tidak ada masalah. Lagi pula, kamu juga harus mencari pacar. Lalu kenapa tidak bertemu dengan pria tampan yang ibu katakan itu? Nah, ya sudah, kalau ketemu ya ketemu saja. Temu cowok ganteng gak rugi kok. Orangnya mana? Ibu bilang ada yang akan jemput aku di sini, kan? Halo?
Teman sekelas, permisi, apakah kamu Yan Hewan? Bagus, memang pantas jadi anak ibu. Kakak kelas ini benar-benar ganteng. Kak Gu, Bibi Lin bilang kamu hari ini melapor, jadi aku datang menjemputmu. Maaf merepotkanmu, ya, jangan sungkan. Dulu waktu kecil kamu tidak seformal ini, kan? Kita sudah kenal sejak kecil. Dulu rumahku tinggal di sebelah rumahmu. Saya pindah saat berumur 6 tahun. Waktu itu kamu masih kecil, sangat lengket sama aku. Bibi Li dan yang lain bilang, kamu adalah ekor kecilku. Tapi mungkin kamu sudah lupa. Sepertinya ada seorang kakak laki-laki seperti itu. Waktu kecil dia selalu menemani aku bermain. Setelah dia pindah, Song Jinlian baru pindah ke sini. Aku juga menaruh ketergantungan pada kakak ini, pada dirinya. Ingat sekarang, ternyata orang waktu kecil itu adalah senior Gu. Wah, Gu Suezo menjemput pacar kecilmu ya. Bagus, hari pertama orientasi mahasiswa baru sudah punya pasangan. Kalian jangan asal ngomong. Ini adalah adik tetangga yang dulu. Setelah selesai, aku akan mengantarmu kembali ke asrama. Jangan pedulikan dua orang aneh itu. Ayo. Halo, teman sekelas. Aku sudah suka padamu sejak lama. Maukah kamu jadi pacarku? Maaf ya. Siapa dia? Dia sudah punya pacar, aku datang terlambat. Semoga kalian bahagia. Kapan aku punya pacar ya? Apakah kamu benar-benar suka sama cowok tadi? Tidak suka. Kenapa reaksimu begitu besar? Kamu tidak suka aku kan? Aku sudah selesai. Aku tahu kamu sedang membantuku keluar dari masalah. Ayo pergi makan. Ibu bilang suruh kamu jaga aku. Tapi dia juga tidak bilang harus jaga aku setiap waktu. Kan? Kalau sudah diperintahkan oleh Tante Lim, bagaimana aku bisa tidak melakukannya? Tapi ini agak merepotkanmu, ya. Kamu juga punya urusan sendiri. Kamu tidak perlu datang setiap hari untuk menemani aku makan. Ada apa? Kalau aku bilang aku memang ingin menemanimu. Ah, Hiwan. Aku jatuh cinta padamu. Kamu pintar dan cantik. Setiap bagian dari dirimu sangat menarik bagiku. Aku ingin makan bersama kamu setiap hari. Maukah kamu jadi pacarku? Menghindari kejadian pembunuhan berat. Keduanya melakukan kejahatan selama berhubungan. Hukuman kumulatif. Sedang apa? Tidak melihat apa-apa. Hanya melihat sebuah berita. Dua sampah itu akhirnya menerima hukuman yang setimpal. Apa yang menarik dari dua sampah itu? Lihat aku saja. Dak dak. Dak.